Hai Sadayana, Assalamualaikum. Balik lagi di vlog aku, vlog lanjutan mengenai promil IVF. Nah, jadi di vlog yang sebelumnya kan aku udah jelasin tuh proses awal aku IVF di rumah sakit Harapan Kita, tepatnya di Klinik Melati. Ya, jadi di vlog sebelumnya kan baru awal aja kenapa aku ikut IVF, terus juga aku memutuskan untuk IVF di Klinik Melati, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Nah, yang di vlog sebelumnya aku baru satu kali konsul ketemu sama dokter Haikal untuk appointment selanjutnya, karena pada saat konsul yang di pertama aku itu kan udah lewat H+7 menstruasi tuh. Jadi dikonsulkan lagi untuk H+2 menstruasi bulan berikutnya. Nah, aku udah appointment di tanggal 26 Februari 2021 karena aku kan menstruasinya di tanggal 25, jadi hari keduanya tuh tanggal 26. Jadi malam hari tanggal 25 malam itu aku udah WA, waktu itu WA ke Suster Eis yang waktu itu ngejelasin di Klinik Melati bahwa suster aku udah menstruasi nih. Oh oke, berarti besok datang ya jam 8 pagi katanya. Oke, aku bilang gitu kan. Saat itu aku nggak ada persiapan apa-apa, aku cuma datang aja sama suami jam 8 pagi. Tetap bawa surat rujukan yang dari dokter Haikal di awal, karena kan waktu pas di awal kan udah dirujuk untuk Melati tuh, cuman kan programnya belum bisa langsung dimulai. Akhirnya aku datang, nggak lama nunggu aku ketemu dengan dokter Aidrus. Jadi sikonnya gini, kalau misalnya kita mau ikut promil IVF di Melati itu kan ditangani dengan 6 tim dokter. Jadi tim dokternya itu ada dokter Sudirmanto, dokter Agus, dokter Hadi, dokter Gede, dokter Haikal, sama dokter Aidrus. Jadi pada saat kita ke Melati itu kita nggak melulu harus ke dokter Haikal kayak aku nih. Waktu awal pertama kali itu kan aku sama dokter Haikal. Nah, untuk selanjutnya aku nggak harus selalu dengan dokter Haikal. Jadi 6 tim dokter itu yang akan menangani di Klinik Melati. Nah, kebetulan di tanggal 26 Februari itu yang aku janjian itu adalah jadwalnya dokter Aidrus untuk aku konsultasikan. Seperti biasa, aku di USG transvaginal. Nah, pada saat di USG transvaginal itu untuk pengecekan sel telur aku ya. Jadi, sel telur aku itu pada saat itu ada di kanan itu 5. Yang di kiri ada 3. Nah, kondisinya pada saat pengecekan itu yang di kanan itu ada satu sel telur aku yang udah matang, udah besar di ukuran 12 mm. Nah, sedangkan yang lainnya itu masih kecil-kecil. Nah, kalau misalkan ditanya kok bisa ya udah besar atau udah matang, kalau penjelasan dari dokter Aidrus sih saat itu hanya bilang mungkin ini kayak belum pecah sisa menstruasi yang bulan berikutnya, tapi yang belum pecah, jadi dia masih, makanya dia membesar sendiri seperti itu, tapi itu nggak masalah katanya. Nah, cuman kalau aku untuk mulai program IVF itu kan sel telurnya akan disuntikan obat untuk memperbesar. Nah, dengan kondisi ada satu sel telur yang udah besar di ukuran 12 mili, itu takutnya akan mengganggu sel telur lain yang kecil-kecil. Nah, akhirnya dokter Aidrus itu telepon saat itu ke dokter Haikal untuk mendiskusikan kira-kira gimana nih si Vera, lanjut atau enggak gitu kan program suntiknya. Nah, akhirnya dokter Aidrus sama dokter Haikal tuh memutuskan untuk di reschedule aku untuk proses suntiknya. Nah, dokter Aidrus hanya menyarankan aku untuk minum pil KB. Jadi tujuannya itu untuk jangan sampai di siklus berikutnya itu ada sel telur lagi yang membesar lagi, karena takutnya kan akan ditunda seperti itu. Nah, kalau misalkan saat itu aku udah oke, sel telurnya nggak masalah, itu bisa langsung proses suntik opurnya. Karena kebetulan ada yang udah besar satu, otomatis di reschedule. Sempet kecil hati sih, sempet ngerasa kayak aduh kok ditunda sih, karena aku ngerasa udah excited banget gitu kan, menunggu menstruasinya aja juga udah bikin lumayan cukup pressure juga buat aku, antara seneng, antara deg-degan, antara takut juga iya, cuman bismillah gitu kan. Jadi pada saat udah dapet menstruasi itu kan seneng tuh, oh asik nih besok bisa langsung program, pemikiran aku seperti itu. Cuman ternyata ya itulah, balik lagi kondisinya, kita kan nggak tahu ya kondisi kita dalaman itu seperti apa. Jadi setelah di USG ternyata ada yang udah membesar, akhirnya diputuskan untuk di reschedule dulu. Aku minum pil KB dulu. Saat itu aku minum pil KB nya yang mikroginon
Jadi dia ada urutan harinya. Jadi aku hanya ngikutin aja urutan harinya, itu sehari satu aku minum setiap pagi saat itu. Nah itu diminum setelah aku sarapan. Terus juga dia kan ada 2 pil tuh si Microgynon itu, jadi ada yang warna kuning sama yang warna putih. Nah aku hanya minum yang warna putih kalau nggak salah, pokoknya kecil-kecil. Yang satunya lagi itu yang agak besar. Ngikutin urutan itu sampai habis satu tablet kayak gitu deh, satu kayak satu pack gitulah, sampai habis kayak gitu. Terus juga untuk masalah kayak hubungan suami istrinya itu belum ada pantangan, masih normal aja. Terus untuk masalah makanan tetap masih ditekankan untuk proteinnya harus banyak, olahraga normal lah, clean food seperti itu. Akhirnya aku sama suami, oh ya sudahlah, mau gimana, dokter menyarankannya seperti itu, jadi ya sudah kita ikutin aja kan. Akhirnya aku pulang. Nah di saat itu aku pembayarannya, biayanya yang keluar di konsul aku yang kedua itu sama kayak di konsul aku yang pertama. Itu biaya adminnya yang di 25.000. Terus juga konsul dokter sama USG-nya itu di angka, dokternya 350.000, USG folikelnya di 250.000 ya. Sama Microgynon-nya itu pil KB-nya kurang lebih sih 25.000 kalau nggak salah ya. Itu pun aku juga belinya di luar, nggak di situ, karena banyak kok di apotek juga jual. Sebenarnya pil KB-nya itu boleh apa aja, nggak diharuskan dengan Microgynon. Cuman karena pada saat aku dicontohin sama dokter Aidrus saat itu adalah Microgynon, ya udah aku ikutin aja lah, samain aja. Nah dokter Aidrus juga memang infoin sama aku, ini harus diminum setelah aku sarapan, dan terus akan ada efek seperti kayak mual, enak, itu nggak apa-apa, dilanjutin aja, itu normal karena kan obat hormon ya. Jadi mungkin perubahan badan namanya, kita diminumin biasa nggak pernah minum kayak gitu, terus tiba-tiba minum pil KB, ya pasti akan ada reaksi dari badan, tapi ya nggak apa-apa, dinikmatin aja. Dan bener banget setelah aku minum pil KB itu selama beberapa hari itu perut nggak karuan, nggak enakin banget, kayak kembung, kayak mual juga gitu kan. Aku sampai sempet WA ke dokter Haikal kan, nanya, aku bilang, dok aku kok mual ya, kok agak kembung, nggak enak gitu kan semenjak minum pil KB. Dokter Haikal sih hanya menyarankan, oh nggak apa-apa Fer, itu normal, tetap dilanjutin aja. Terus suplemen yang dikasih di konsul aku yang pertama, di yang tonicard itu juga masih tetap aku minum. Aku juga ada tambahan minum madu, terus juga susu untuk protein itu bisa Prenagen yang Enesis apa kalau nggak salah, atau ke susu Peptisol untuk nambah proteinnya gitu. Nah akhirnya ya udahlah, dengan berat hati aku jalanin aja dulu untuk minum pil KB dan juga menjalankan tetap pola hidup sehat. Sedih banget sebenarnya, sejujurnya itu agak-agak melo, bikin aku ngerasa kayak aduh kok di reschedule sih gitu kan. Cuman ya udah, aku berusaha berpikir positif aja gitu kan, karena aku pikir ya dokter kan pasti lebih paham, lebih tahu kira-kira yang terbaik itu seperti apa. Jadi ya udah, aku ikutin aja baiknya gimana. Nah selama menunggu proses aku ke menstruasi berikutnya, itu kan jaraknya kan lumayan, berarti kan 1 bulan ya nunggu siklus berikutnya. Ya udah, aku di rumah ya tetap aja ngikutin pola hidup sehat, olahraga, makan makanan yang sehat juga. Nah terus ada satu lagi, jadi saat aku nunggu siklus mens berikutnya itu kan ada libur panjang. Aku sama suami pakai untuk liburan, aku jalan ke Jogja. Sebenarnya banyak sih yang nanya, kok liburan sih, kok jalan-jalan sih, padahal kan lagi program, harusnya kan nggak boleh capek-capek atau apa. Aku sih berpikir gini sama suami, ini kan program kan memang program yang panjang juga, dan juga program yang lumayan berat juga untuk aku, pressure-nya. Jadi suami saat itu menyarankan untuk kita liburan aja yuk, daripada kita terlalu berlarut-larut mikirin masalah program ini. Maksudnya kita rehat dulu nih, kita sambil mempersiapkan diri sebelum benar-benar mulai program. Jadi oh yaudah, oke lah, kata aku kan, kita yang deket-deket aja. Saat itu aku mutusin untuk ke Jogja sama suami, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, karena aku juga nggak mau sampai di kondisi COVID kayak gini kan. Kalau misalkan kita sembarangan atau gimana, otomatis kan pada saat mulai program ini, kalau misalkan sudah di oke untuk kita program suntik, itu kita harus tes swab antigen dulu untuk memastikan, kita ya suami istri, untuk memastikan kalau kita itu bebas COVID. Karena kalau misalnya sampai kita kena COVID, ya otomatis harus di reschedule sampai kita dinyatakan benar-benar negatif dari COVID.
alhamdulillahnya sih ya kita tetap menerapkan protokol kesehatan selama di Jogja. Aku juga ngerasa lebih seneng, lebih fresh, lebih siap untuk mulai program lagi sampai aku nunggu ke siklus menstruasi berikutnya kayak gitu. Aku kurang lebih tuh 5 harian, 5 hari 4 malam ya kalau nggak salah di Jogja. Aku udah pulang, aku udah lebih happy, lebih siap lagi. Sampai ketemu di siklus menstruasi berikutnya, aku itu sempet agak emosinya agak nggak stabil, nggak tahu kenapa, kayak naik turun aja gitu, ngedown. Aku di konsul ketiga itu aku menstruasi di H+3 karena aku itu menstruasinya itu di hari Minggu malam kalau nggak salah. Waktu itu aku konsul di tanggal 23, berarti aku dapet itu di tanggal 20. Jadi tanggal 20 Maret itu aku menstruasi itu udah malam sekitar jam 10 atau setengah 11 lah ya. Nah aku agak ragu tuh saat itu mau WA ke Suster Ais untuk informasiin bahwa aku datang bulan. Karena kan aku pikir aduh udah malam, takutnya kan ganggu atau udah tidur. Akhirnya aku putusin sama suami, udahlah ini kan baru banget keluar, otomatis kan maksudnya belum banyak gitu kan menstruasinya. Jadi aku putusin aku ngabarin ke Suster Aisnya itu hari Senin di tanggal 22-nya. Aku japri ke Suster Ais, aku bilang, "Suster, aku udah menstruasi nih, tapi aku menstruasinya semalam sekitar jam setengah 11, gimana?" "Oke, nggak apa-apa, besok datang ya jam 8 seperti biasa." "Oke," kataku. Akhirnya di tanggal 23 Maret 2021 aku sama suami balik lagi ke Hardit, ke klinik Melati. Nah saat itu di tanggal 23 itu adalah jadwalnya dokter gede. Nah aku saat itu konsul ke dokter gede, jadi udah 3 kali ke Melati, aku udah dengan 3 dokter yang berbeda ya, dengan dokter Haikal, dokter Aidrus, dan sekarang dengan dokter gede. Nah dengan dokter gede itu akhirnya aku di USG transvaginal lagi seperti biasa kan. Nah di catatan aku ini USG transvaginal itu sel telurnya itu aku ada di kanan itu ada 3, yang di kiri itu ada 6. Jadi sel telur itu sih berubah-berubah ya, nggak selalu sama kayak di siklus sebelumnya kan. Sel telur aku itu kan ada kanannya ada 5, di kirinya ada 3. Tapi yang di tanggal 23 itu pas sama dokter gede, yang di kanan ada 3, yang di kiri ada 6. Dan lagi-lagi ada lagi satu sel telur yang udah gede, itu ukuran 9 mili ya kan, yang di sebelah kanan. Oh my god, jiper banget, aku ngerasa kayak aduh kok gede lagi sih, padahal kan aku udah minum pil KB ya, aku pikir kan itu akan sangat membantu ya kan. Dan ternyata masih ada yang gede satu, kalau bulan kemarin kan di 12 mili, sekarang di 9 mili, dan itu gede. Akhirnya dokter gede bilang it's okay, nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Bulan sebelumnya kan aku udah dicek dan ternyata ada yang membesar, sudah dicoba dengan pil KB, tapi ternyata di siklus yang bulan Maret ini juga masih ada yang membesar. Kata dokter gede nggak apa-apa, kita bisa lanjut aja, kita langsung bisa mulai program aja, kita mulai suntik aja. Terus aku sempat menanyakan sama suami kan, apakah itu tidak berpengaruh dengan sel telur yang sudah besar di 9 mili itu. Dokter gede bilang sih nggak apa-apa, nanti akan kita abaikan aja, kita fokus ke sel telur yang masih kecil-kecil ini aja. Jadi nggak usah ditunda lagi, karena kan kemarin udah kita coba selama 1 bulan itu minum pil KB, tapi ternyata masih seperti ini, maju aja. Aku ada agak sedikit senang, tapi ada worry juga, takutnya ada kedepannya ngaruh nggak ya atau gimana, namanya kita kan orang awam ya nggak paham. Cuman saat itu dokter gede udah menjelaskan bahwa it's okay, nggak masalah, ini kan alami, pembuahannya tuh udah matangnya alami aja, jadi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah di situ juga aku sudah dicek untuk dinding rahimnya. Nah si dinding rahimnya juga udah tipis, sudah kebentuk yang baru, kondisinya juga sudah baik dan sudah normal. Nah akhirnya dokter gede memutuskan untuk lanjut suntik untuk obat menopor yang didosiskan ke aku. Jadi di awal bertemu dengan dokter Haikal memang aku sudah diputuskan untuk dapat obatnya itu menopor. Jadi seperti di vlog yang pertama aku kan ngejelasin tuh, di paket Melati yang 40 juta ini itu dapat obatnya antara gonal atau menopor. Nah untuk aku didosiskan menopor. Aku kurang paham juga kenapa aku dapetnya menopor, kenapa ada yang dapat gonal, tapi aku pikir ya sudahlah sama aja ya kan. Aku pikir dokter pasti lebih tahu apa yang terbaik untuk pasiennya. Nah dokter Haikal saat itu memang mendosiskan untuk suntik menopornya di dosis 225 IU per harinya ya kan. Dokter gede pun akhirnya mendosiskan aku untuk suntik selama 4 hari
di dosis 225 IU setiap jam 12 siang sampai jam 2 siang. Jaraknya antara jam 12 sampai jam 2 siang. Nah, akhirnya pas di rumah sakit Harapan Kita itu udah diputuskan aku untuk mulai suntik, aku dirujuk lagi ke Suster Eis untuk dijelasin. Akhirnya Suster Eis menjelaskan dan juga kasih tahu nih, ini obatnya, cara ngoplos obatnya, cara suntiknya, dan aku juga dikasih satu set box obat menopor di dosis 1200 IU. Nah, nanti akan ada video pada saat Suster Eis campur obatnya dan juga komposisi obatnya apa aja. Itu udah aku videoin saat itu sama suami ya. Nah, terus itu aku mulai suntik itu berarti di tanggal 23 ya, tanggal 23 pas di rumah sakit aku disuntik sekali. Posisi perutnya itu aku di sebelah kanan, jadi nanti untuk selanjutnya aku akan suntik di rumah. Jadi saat itu aku diajarin cara suntiknya gimana, cara pasang jarum suntiknya, terus juga cara posisi nyuntiknya perut itu kayak gimana, aku juga udah videoin. Nanti bakal aku upload juga cara proses suntik obat menopornya ya. Nah, terus untuk stimulasi pengukuran peletakan embrio juga saat itu aku juga dicek sama dokter gede untuk mengetahui posisi letaknya pada saat nanti embrio transfer. Nah, sebelum aku mulai proses suntik, kayak yang aku bilang, setelah kita diputuskan untuk maju proses suntik, aku sama suami itu harus tes swab antigen ya. Jadi untuk menyatakan bahwa aku sama suami itu negatif COVID. Alhamdulillah kami berdua negatif COVID, makanya bisa maju. Jadi aku itu kan untuk suntik 4 hari di tanggal 23, berarti 23, 24, 25, 26. Nah, di tanggal 26 nya itu aku balik lagi untuk konsul lagi untuk ngeliat perkembangan sel telur akunya itu membesarnya berapa ukurannya. Karena kan obat suntik menopornya itu fungsinya itu untuk membesarkan sel telur. Jadi sel telurnya itu dipersiapkan untuk kita nanti di pick up pada saat ukuran sel telurnya itu sudah memadai. Jadi yang diinformasikan sel telurnya itu harus ukurannya minimal di 18 mm baru dia bisa di pick up. Seperti itu. Jadi nanti akan dikontrol lebih sering lagi nih kalau aku udah mulai proses suntik. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk vlog kali ini aku mau sampai sini dulu biar tetap penasaran, biar tetap tahu ngikutin terus perkembangannya kayak gimana. Jadi aku baru sampai tahap proses suntik untuk 4 hari, dosis 4 hari menopor di 225 ya. Kalau misalkan kalian masih pengen tahu, tetap stay tune di vlog berikutnya. Nanti aku akan ceritain detail lagi tahapannya seperti apa. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan pengucapan kata atau mungkin penjelasan yang kurang detail. Kalian boleh banget komen. Kita sharing bareng seperti biasa. Makasih udah nonton. Assalamualaikum. Bye.